Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Dan bagi Anda yang baru saja berbuka puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Sambil menikmati buka puasa Anda, kami ajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan topik bahasan kita kali ini. Pemirsa, kemarahan Presiden Joko Widodo saat mengetahui lamanya dwelling time atau waktu tunggu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok 2 hari lalu menjadi sinyal bagi jajaran kabinet yang dipimpinnya, khususnya untuk Kementerian Bidang Ekonomi, agar dapat membenahi kinerja mereka. Presiden pun meminta seluruh menteri untuk segera melaporkan kinerja mereka. Melihat kondisi real perekonomian kita saat ini, apakah memang reshuffle kabinet di bidang ekonomi sudah mendesak dilakukan? Lalu apa saja masalah utama bidang perekonomian yang gagal diselesaikan jajaran kabinet ekonomi kita selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala? Kita segera membahasnya dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Berita 1 News Channel, yaitu staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi Wijayanto Samirin dan juga Ketua Umum Apindo yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi B. Sukamdhani. Selamat bergabung Pak Haryadi, Pak Wijayanto di Berita 1. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita diskusi, saya ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana reaksi Presiden Joko Widodo waktu marah saat mengetahui dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok belum berhasil sesuai dengan yang ditargetkan. Bahkan Presiden juga mengancam untuk mencopot pejabat terkait, termasuk menteri yang bersangkutan, kalau memang tidak berhasil membenahi hal itu. Kita simak sekali lagi pemirsa pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saya sampaikan kalau sudah sulit, ya, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku di lapangan yang saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Pasti kalau menurut saya sudah kerja. Aduh, yang paling terakhir ini nggak enak. Bisa jadi menterinya juga dicopot. Untung nggak ada menteri di studio kali ini. Tapi siapa kira-kira dari Pak Haryadi dulu nih, biar aman nih. Menteri yang paling deg-degan sekarang ini menurut Anda? Memang kalau kita bicara, ini kan apa, trigger mungkin yang karena masih baru aja lalu ya Pak Jokowi di pelabuhan. Sebetulnya kita tuh sudah mewarning masalah pelabuhan itu dari zamannya pertama kali Pak SBY menjadi presiden, kita SBY periode pertama ya, udah periode 2004 pertama kita ya, berikan bahwa apa mengenai biaya logistik yang seperti itu, dan di pelabuhan sendiri yang menjadi apa tolok ukur ya untuk pembenahan di dalam biaya logistik kita, itu dari awal sudah kita sampaikan. Dan kebetulan kok ya saya sih bersyukur ya, untung Pak Jokowi belusukannya ke sana itu dan menemukan sendiri dengan mata kepala sendiri betapa kisruhnya manajemen di pelabuhan. Anda bersyukur karena kaitannya dengan pengusaha, Anda pengusaha? Iya, karena sekarang kan kita udah tahu bahwa biaya logistik kita ini kan yang tertinggi. Jadi selama ini pengusaha sebenarnya sudah teriak-teriak ya? Sudah sampai sekarang contohnya aja penggunaan rupiah aja deh. Kita semua sudah sepakat rupiah harus kita gunakan untuk segala transaksi. Tapi kan di pelabuhan enggak. Itu rupiah enggak laku ya. Ini paling kebal bener gitu. Jadi kita sih saya pikir gini Pak Haryadi, orang atau pengusaha mungkin lebih senang kalau menggunakan dolar begitu. Enggak, kan kita ada kesepakatan nasional bahwa kita menggunakan rupiah. Semua sudah menggunakan, bahkan PLN juga yang juga menggunakan pinjaman luar negeri juga mereka hedging, mereka pakai rupiah. Tapi emang pelabuhannya paling kebal gitu. Dan kita sih dalam hati kita ngelihat syukurin. Ini momentum sebenarnya untuk membenahi. Karena ya menurut saya tidak hanya masalah satu menteri, dua menteri, ini kan masalah koordinasi, Mas. Iya. Dan sebetulnya lintas sektoral ya. Semua itu dari zamannya Pak Mahendra turun ya Wamen Keuangan waktu kita juga masalah dwelling time ini juga sudah diketahui mana apa namanya yang menjadi kendala, dan ini menurut saya memang momentum yang bagus. Pak Jokowi turun sendiri, lihat sendiri, dan memang ini biang masalahnya kan ada di sana, Mas. Artinya ini persoalan klasik sebenarnya. Sudah klasik. Jadi memang ada, kalau saya lihat ya, ada upaya-upaya memang membiarkan situasi itu untuk seperti itu begitu. Dan ini menurut saya membutuhkan betul-betul keseriusan terutama dari menteri yang terkaitnya untuk betul-betul melihat lah gitu. Oke, Pak Haryadi, ini kan jadi trigger untuk Presiden meminta update laporan kinerja masing-masing menteri, khususnya bidang ekonomi. Saya mencatat statement Anda di media bahwa sebenarnya kinerja beberapa sektor industri pada triwulan pertama itu sangat mengecewakan.
Ya, sektor industri usaha yang mengalami pertumbuhan negatif antara lain industri otomotif itu sampai 20%, properti minus 40%, ya kan? Kemudian sektor perhotelan, ya, Anda pasti sangat merasakan ini. 40% itu luar biasa loh. Dan retail juga terseok-seok sampai 25%. Ya memang kita harus melihatnya harus netral, Mas, ya, harus fair juga lah, harus fair melihatnya. Fairnya di mana? Apa yang memang penurunan terjadi karena pengaruh eksternal, ya, misalnya seperti pasar ekspor, ya memang pasar ekonomi melesu, dampaknya begitu. Jadi kita juga harus pisahkan mana yang terkait dengan masalah eksternal, masalah makroekonomi dengan memang kebijakan yang dilahirkan oleh kabinet yang memang jadi salah kaprah gitu ya, misalnya. Ya, tadi Anda sebutkan misalnya masalah perhotelan. Memang mungkin karena kabinet baru tentunya niatnya baik, mau mengirit gitu kan. Tapi di dalam pelaksanaannya menimbulkan efek psikologis yang berlebihan sehingga ini bukan akhirnya, kebijakan coba-coba kan? Iya, alhamdulillah sih kemarin kita bisa meyakinkan ya para menteri terkait bahwa ini kalau dilakukan seperti ini maka industri hotelnya akan terpukul dan ikutannya itu kan panjang, Mas. Yang supply chain-nya itu kan banyak mulai dari petani dan sebagainya. Tapi itu alhamdulillah sudah bisa dikembalikan kepada proporsi yang sebenarnya ya. Tanggal 1 April kita udah ada kesepakatan dengan Menpan direvisi lah, diperbaiki dari kebijakan itu. Kebijakannya benar mau penghematan tapi caranya aja yang kurang pas. Momentumnya pas nggak untuk soal penghematan tadi, Pak? Menurut saya momentumnya pas aja sebetulnya. Tapi kan masalahnya gini, menghemat tapi dengan statement bahwa PNS dilarang mengadakan kegiatan di hotel, itu yang jadi masalah kan. Kalau udah dipotong aja nggak apa-apa, nggak usah dipakai statement embel-embel ini jadi masalah. Embel-embelnya sasarannya sepertinya hanya untuk hotel aja gitu. Hotel itu menjadi kayak korban yang jadi masalah semuanya gitu. Nah, tapi ini suara dari perhotelan. Gitu. Nah, tadi kembali lagi saya sedikit mengenai masalah yang lain-lain itu kayak misalnya tadi yang Pak Jokowi marah-marah itu nggak ada urusan sama makro gitu loh, Mas. Harus dibedain. Nah, itu urusannya benar-benar murni adalah koordinasi di antara mereka. Nah, ini gitu. Kaitannya nih Pak Wijayanto. Kalau sampai presiden gerah, presiden sampai secara ekstrim menunjukkan kemarahannya di depan media, ini kan berarti ada sesuatu yang nggak beres atau nggak jalan. Ini penting banget loh, sampai ditunjukkan depan media. Kan di depan presiden ada kamera di situ dan memang niat presiden mungkin untuk memperbaiki. Tapi sebegitu parahnya kah birokrasi kita sampai urusan tetek bengek perizinan, ada yang sampai makan waktu berminggu-minggu. Itu seperti apa kira-kira? Dengan marah selesai atau bagaimana? Ya, jadi memang kita lihat ya, kalau pada masa-masa kampanye dan awal-awal Pak Jokowi dipilih menjadi presiden, tema yang selalu beliau angkat adalah maritim, kemudian tol laut, menekan biaya logistik yang sekarang ini Indonesia merupakan salah satu yang paling tinggi, gitu ya. Bisa dipahami ketika presiden mengungkapkan kekesalannya karena melihat apa yang dia janjikan, apa yang menjadi unggulan beliau, janji kepada publik, kepada para pengusaha, ternyata justru jauh dari rencana, jauh dari harapan. Dwelling time yang terlalu lama, padahal ini sebenarnya masalah mikro seperti yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi. Kenapa masih seperti itu, gitu ya? Ketika hal yang sifatnya mikro, relatif sederhana tidak bisa dipecahkan, bagaimana dengan upaya untuk menurunkan logistik cost secara nasional? Bagaimana dengan upaya untuk membangun tol laut yang efisien seperti yang dijanjikan? Saya pikir ini dari sisi timing sangat tepat. Pak Jokowi mengungkapkan pandangannya yang sangat jujur dan memberikan semacam warning kepada menteri untuk melakukan perbaikan secara serius. Pemerintahan baru berjalan 8 bulan, kalau akan memperbaiki, para menteri masih punya waktu, begitu. Ya. Pak Wijayanto, sebelum ke presiden, sebenarnya saya ingat betul Pak Yusuf Kalla di era mendampingi Pak SBY 2004 sampai 2009, ini persoalan klasik ini sempat mengemuka juga, ya kan? Bahkan soal misalnya antrean yang panjang di pelabuhan sampai tol itu macet, itu sempat heboh kan? Sekian puluh tahun yang lalu gitu. Apa sih susahnya? Ini apakah soal mindset birokrat kita atau regulasi kita atau di mana sebenarnya persoalan utamanya? Jadi problemnya sangat kompleks gitu ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dicarikan solusi. Kompleks dalam konteks regulasi misalnya, ada begitu banyak regulasi yang justru ini seolah-olah mengikat kita. Justru kadang-kadang overlap, kadang-kadang. Justru kadang-kadang kita sendiri para pelaku tidak tahu regulasi yang sekarang ini sedang diterapkan yang mana, gitu kan.
Kemudian yang kedua, masalah koordinasi itu juga satu concern seperti tadi sudah disinggung gitu ya antar beberapa kementerian. Atau jangan-jangan sengaja direkayasa hal seperti ini untuk menciptakan peluang cost tambahan, additional cost. Barangkali begini ya. Bahasanya terlalu terminal kayaknya nih. Barangkali begini, Mas Doni. Secara garis besar, pemerintah ingin memperbaiki. Tapi karena tidak berhasil memperbaiki, ada penumpang gelap yang menikmati kondisi ini. Nah, ini bahasanya terlalu santun. Mungkin Anda yang bisa menceritakan pengalaman di lapangan seperti apa, Mas? Singkat saja. Memang kalau di urusan di pelabuhannya memang sangat luar biasa. Jadi Anda tahu bahwa pada posisi ini kan sekarang importnya turun, betul, ekspornya turun. Iya. Kok dwelling time-nya masih segitu tingginya, gitu kan? Pertanyaannya ada apa gitu? Pertanyaan kan memang ada yang sengaja dan yang luar biasanya, ya saya sorry kalau saya ngomong di publik seperti ini, tapi yang kita disuguhkan kan kita kaget-kaget terus. Cilamaya yang udah dirintis Mas ya, dari zaman Pak SBY seperti itu tiba-tiba dengan sekitar di stop, dipindahin tempat. Ya kita bukan ini dengan Pak Yusuf Kala, tapi mulai dari nol, bukan kan? ini, tapi siapa sih ini yang bisikin Pak Yusuf Kala? Justru kalau jangan-jangan Pak Wijayanto. Kalau saya yakin pasti yang bisikin orang-orang yang berkepentingan, yang nggak kepengen ada kompetisi baru. Ya, kalau ada kompetisi baru, padahal Jepangnya juga udah mau, ya kan? Jepangnya mau investasi. Kalau kita sebagai pelaku ya, sebagai pengguna seneng kan, wah ada persaingan sehat nih. Kita buktikan aja Tanjung Priok sama Cilamaya bagusnya mana. Terakhir tiba-tiba di stop. Nah ini juga di samping message sinyalnya juga jelek untuk investasi, juga kita sebagai pengguna juga kecewa kan. Mau nunggu berapa tahun lagi untuk menyaingi ya ini yang Pak Jokowi barusan ketemu ini. Artinya Anda mengamini soal Pak Wijaya tadi mengatakan ada penumpang gelap. Bentuknya apa penumpang gelap ini yang terlalu dirasakan banyak pengusaha? kepentingan, Mas. Terlalu banyak kepentingan. Siapa yang berkepentingan? Ya Pelindo 2 ada pastilah cari untung. Oke. Di rutnya siap-siap ini dievaluasi. Ya, siapa lagi Pak? Yang jelas itu. Dan kedua adalah ya para pelaku di sana. Apakah itu pelaku ini pelaku formal atau pemain-pemain non formal? Baik formal maupun banyak non ya. Di sana kan terkait macam-macam, Mas. Di sana kan ada terkait dengan bea cukainya, terkait dengan perhubungannya, ya kan. Lalu juga terkait dengan syah bandarnya untuk pengelola. Tapi kan semua sudah satu atap di situ. Orangnya sudah ada sekarang semua wakilnya. yang menarik kan itu pada saat importnya turun, ekspornya turun, kok ya masih numpuk. Dan yang lucu adalah yang dialasanin adalah bahwa ada yang ini juga menurut saya nggak masuk akal ya. Ada kecenderungan orang menumpuk kontainer karena biayanya lebih murah daripada di gudang. Mereka daripada sewa gudang di luar. Kan nggak masuk akal, Mas. Kalau saya sebagai otoritas di pelabuhan udah tahu barang ini menjadi penghambat, harusnya dia kan punya otoritas untuk mencabut itu. Apapun lah bisa diatur. Masa negara nggak bisa ngatur sih? Artinya otoritas pelabuhan juga bermain di sini. Saya lihatnya adalah karena ini zamannya yang kemarin heboh-heboh tahun lalu, Mas, waktu Pak Mahendra turun di sana, diturunkan Pak SBY, itu juga hebohnya udah begitu Pak Mahendra balik semua balik lagi gitu loh. Jadi menurut saya memang saya sangat mendukung sekali Pak Jokowi ya untuk membereskan ini, karena memang logistik itulah ujung tombak kita di dalam penghematan kos kita kan gitu. Ini pertanyaan yang sampai 8 kali diajukan Presiden Jokowi kemarin, tidak ada yang bisa jawab dan Anda menjawab beberapa di antaranya. Nyatanya begitu kok, masa aneh. Semua udah jelas kok, udah jelas. Tanya Pak Mahendra deh, Pak Mahendra yang dulu diterjunkan. Masalahnya bukan itu Pak Riyadi, ini menyangkut dapur ya. Iya, itu dia. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.